Alhamdulillah akhirnya tembus juga pinjaman dari aplikasi ini. Lumayan gede banget untuk peminjam baru. Siapa saja bisa dicairkan di aplikasi ini. Nggak perlu banyak data, nggak perlu banyak dokumen, dan pastinya anti gagal dan worth it 100%. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jikalau kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, udah pada jebol, ataupun mungkin masih pada banyak yang nyantol di aplikasi pinjol legal ataupun pinjol-pinjol ilegal ya? Nah, dan tentunya sih kalian tinggal tunggu aja ya, siapa tahu nanti bisa dicairkan. Namun kalau untuk pinjol ilegal biasanya kadang kita di prank ataupun kadang nggak di ACC ya, atau juga nggak dicairkan untuk dananya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk di aplikasi ini salah satu aplikasi yang gacor, anti gagal, dan juga worth it 100% buat kalian yang masih pemula ataupun baru pertama kali ingin meminjam di aplikasi ini. Dan tentunya tanpa banyak dokumen dan tanpa banyak data, kalian bisa ngajuin dengan data fresh ataupun data peminjaman baru, dan nggak perlu menggunakan data busuk ataupun data fake ya. Nah, dan lumayan untuk limitnya bisa meningkat secara terus-menerus selama kalian membayarkan peminjaman kalian dengan traktur ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada beritaan video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 2 juta rupiah, dan di sini waktu peminjaman itu pada tanggal 27 bulan 5 2022, dan yang harus gue bayarkan yaitu 2 juta rupiah. Nah, di sini untuk waktu pelunasannya pada tanggal 25 bulan 6 2022 ataupun 30 hari ya cuy. Nah, dan untuk di aplikasi ini tentunya kalian nggak perlu banyak dokumen, KTP, NPWP, slip gaji, dan lain-lain. Cukup modal KTP saja dan rekening ya, selama data kalian benar dan juga kalian lengkap, ataupun mungkin data kalian bukan data fake ataupun data busuk yang sudah pernah galbay di aplikasi ini, itu tetap bisa ya. Namun buat yang bertanya, bang, apakah di aplikasi ini bisa untuk mengajukan dengan menggunakan device yang sudah pernah galbay ya? Nah, kalau untuk device tetap bisa ya cuy, soalnya dia ini nggak mengakses handphone ya. Nah, beda halnya dengan beberapa aplikasi pinjol lainnya yang bisa mengetahui device kita dari email ya. Nah, itu kebanyakan di pinjol-pinjol ilegal tuh ya. Kalau di pinjol legal apalagi aplikasi ini, dia nggak bisa mengakses data kita, dokumen kita, device, handphone, email, dan lain-lain ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita ke aplikasinya aja. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjaman Go ya. Dan untuk aplikasi Pinjaman Go ini memang dia nggak terlalu terkenal ataupun nggak sebesar aplikasi KP, kemudian aplikasi Uku, aplikasi Cairin, dan beberapa aplikasi pinjol lainnya ya. Namun untuk limitnya nggak usah diragukan lagi, tentunya bisa mendapatkan peminjaman yang gede walaupun kalian masih kecil, walaupun kalian masih pengajuan perdana ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini gua nggak tahu saudaranya apa ya cuy. Jadi mohon maaf buat yang bertanya, bang, ini saudaranya apa bang? Nah, kalau untuk saudaranya gua nggak tahu ya. Dan biasanya sih jarang banget aplikasi pinjol legal OJK yang mempunyai aplikasi saudara ataupun aplikasi seatap ya. Kalau yang biasanya ada itu dari pinjol-pinjol ilegal ya. Nah, oke, sebelum lanjut kita ke detail info aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Pinjaman Go, pinjaman uang cepat yang dideveloperi oleh PT Dana Pinjaman Inklusif ya. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Kalian bisa langsung aja download melalui Google Play Store, dan langsung kalian ketikkan nama aplikasinya serta
kita langsung download aja ataupun kalian ingin langsung mengajukan, karena untuk di aplikasi ini bisa buat pengajuan baru ataupun pengajuan perdana serta pemula ya. Nah, dan untuk aplikasinya sudah legal OJK, jadi kalau kalian ingin memastikan lagi bisa langsung masuk ke website dari Otoritas Jasa Keuangan, tinggal kalian masuk dan langsung kalian ketikkan nama aplikasinya, pasti langsung muncul kok ya. Nah, untuk di aplikasi ini dia sudah mencapai 1 juta download ya, sudah lumayan tinggi untuk sebuah aplikasi pinjol legal. Dan di sini untuk ratingnya 4,3, ulasannya 277.000 ulasan ya, hampir mencapai nilai maksimal juga. Dan kalau kita lihat dari brosur aplikasinya ini lumayan menarik sih ya, walaupun hanya singkat ya. Nah, di sini hanya dengan KTP kalian bisa meminjam limit 6 juta rupiah ya. Ya, untuk limitnya nggak terlalu gede amat sih ya, tetapi ini sudah lumayan tinggi. Kemudian sini privasinya terjaga dan maksudnya data pribadi aman terlindungi. Kemudian pelunasannya cepat, hidup tanpa beban, kemudian pinjaman tanpa jaminan ya, jadi nggak memerlukan jaminan NPWP, STNK dan jaminan lainnya. Nah, kemudian untuk pelunasannya mudah, bisa langsung meminjam kembali ya. Nah, sedikit info untuk aplikasi ini, dia dibawahi oleh Bank Sinarmas ya, karena memang kalau nggak salah dia ini produk langsung dari Bank Sinarmas ya. Nah, kemudian di sini untuk ulasannya kalian bisa lihat aja dulu di bawah sini, kalian bisa baca satu persatu. Saran gua baca aja agar bisa menjadikan bahan pembanding dengan aplikasi pinjol lainnya ataupun bahan acuan kalian sebelum melakukan peminjaman ya. Nah, di sini untuk customer service-nya dia nggak terlalu aktif untuk membalas ulasan ya, namun kalau untuk pinjol legal OJK itu pasti untuk customer service-nya aktif 24 jam ya. Nanti kalian bisa kontak saja ke nomor CS-nya. Soalnya kalau kalian bertanya di sini, kalau kita lihat sih nggak terlalu aktif ya. Nah, nanti kalian langsung ke nomor CS-nya saja. Dan kalau kita lihat untuk detail aplikasinya di sini, peminjamannya mulai dari 2 juta rupiah hingga dengan 6 juta rupiah. Adapun untuk tenornya 91 hari hingga dengan 120 hari. Di sini ada biaya bunganya maksimal 15% per tahun tanpa biaya lainnya. Nah, di sini ada contoh untuk peminjaman simulasinya ya. Di sini misalkan kalian meminjamnya 2 juta, itu yang ditransfer nanti dikurangi 2 juta kurang 75.833, jadi 1.924.000. Nah, kenapa demikian? Karena sini ada biaya 15% bagi 360 dikali 91 hari, jadi 75. Ini kalau misalkan kalian dapat tenor 91 hari. Kalau misalkan dapat tenornya di bawah 91 hari, nah itu bisa lebih tinggi lagi ya, ataupun bisa lebih rendah, tergantung ya dari tim auditnya. Gua nggak tahu kalau untuk perhitungannya gimana. Nah, dan di sini kalian bisa lihat ada nomor registrasi OJK ya. Nah, ini ada pinjaman online cepat cair, kemudian mana nih untuk pengajuannya, syaratnya. Oh, ini ada cuy. Untuk syarat pengajuannya, warga negara Indonesia berusia 18 hingga dengan 55 tahun, memiliki KTP, memiliki rekening bank lokal, kemudian memiliki nomor handphone tetap dan penghasilan yang stabil. Dan satu lagi khusus pelanggan UMKM, surat keterangan usaha dan bukti usaha kalau kalian pekerjaannya punya UMKM ya, jadi kalian harus melampirkan SKU dan bukti usaha. Nah, keunggulan lain dari aplikasi ini, dia nggak menetapkan batas pendapatan ya. Biasanya kan di aplikasi Indodana itu mempunyai minimal pendapatan 3.500.000 ataupun 2 juta. Kalau di sini dia nggak masalah ya, jadi cocok banget buat yang masih pelajar ataupun masih mahasiswa ya. Yang penting umur kalian sudah di 18 tahun. Nah, di sini cara pembayarannya gampang banget, dan dia juga bermitra dengan aplikasi Biznet, Asuransi Sinarmas, Bank Sinarmas, dan Digisigen ya. Nah, ini kalian bisa lihat aja semuanya. Untuk keuntungan pemberi pinjaman, nah di sini juga kayaknya kalian bisa untuk menjadi pendanaan ya. Nah, di sini kalau keuntungan pemberi pinjaman itu penghasilan yang lebih tinggi, pendapatan bunga untuk setiap peminjaman yang diberikan, pengembalian pinjaman ditanggung 100% oleh asuransi. Jadi ya ditanggung oleh aplikasinya ya. Kalian tinggal masuk sebagai pendanaan saja ya. Nah, di sini ada nomor customer service yang bisa kalian lihat ya. Nah, ada WhatsAppnya. Saran gue hubungi melalui WhatsApp kalau kalian ingin mendapatkan info lebih lanjut ya. Nah, oke, selanjutnya kita nggak usah berlama, langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasi Pinjaman Go. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Pinjaman Go ya. Di sini kalian bisa lihat ada logo OJK, FPI. Nah, ini semuanya untuk jumlah peminjamannya 1 juta rupiah, durasi peminjaman 30 hari. Dan di sini kalian bisa lihat kalau kalian meminjam
1.200.000 itu kalian mendapatkan pencairan 1.056.000. Jadi ada sekitaran 100 berapa nih, 44 ya yang dipotong dan yang dikembalikan yaitu 1.200.000. Nah, di sini kalian bisa lihat dulu untuk rincian biayanya ya. Nah, di sini kalau kalian mendapatkan tenor 30 hari, di sini ada pendapatan untuk pemberi peminjaman, ya, biaya bunga, komisi dan lain-lain. Nah, sebelum kalian meminjam, kalian harus mendapatkan limit terlebih dahulu cuy ya. Nah, jadi kalau kalian mendapatkan limit, langsung tekan pinjam sekarang aja. Nah, di sini semakin lengkap data, semakin tinggi limit pinjaman kalian ya. Nah, oke, kita lengkapi dulu. Sini gua udah pernah mengajukan ya cuy. Nah, untuk mengajukan kenaikan limit itu tentunya kalian harus mengisikan beberapa dokumen ini ya. Nah, sebenarnya dokumen di bawah ini itu nggak wajib, namun semakin lengkap data kalian itu bisa menambah limit peminjaman dan juga meningkatkan tingkat ACC kalian ya cuy. Nah, misalkan nih ada contoh karyawan, maksudnya kartu karyawan, slip gaji, KRK, kemudian STNK, mutasi rekening bank dan tambahan lainnya ini kalian bisa tambahkan. Nah, untuk contoh kartu karyawan seperti ini sama dengan ID card, kemudian slip gajinya seperti ini, kemudian kartu kredit ya. Nah, kalian foto aja dan di sini ada NPWP, tinggal difoto, KTP-nya sama, STNK juga. Untuk mutasi rekening bank sama ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang khusus lagi nih cuy untuk nomor NPWP. Nah, ini bisa kalian isikan juga kalau kalian punya, kalau enggak juga enggak masalah ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau lengkapi dokumennya silakan aja, kalau enggak juga enggak masalah. Nah, kemudian di sini untuk di aplikasinya kalian harus tambahkan rekening dulu. Nah, sebenarnya gue udah pernah mengisikan untuk data pribadinya. Ntar kita lihat apakah bisa langsung masuk ke data pribadi gue atau enggak ya. Oh, kayaknya di sini nggak bisa ya cuy, soalnya di sini nggak ada untuk profile ya. Jadi tinggal hanya gini doang ya untuk memasukkan rekening banknya. Nah, ini kalian bisa pilih rekening banknya. Sayangnya untuk di aplikasi ini kekurangannya yaitu belum bisa untuk melakukan pencairan menggunakan e-wallet, Dana, kemudian GoPay, OVO dan beberapa e-wallet lainnya. Jadi harus menggunakan rekening ya. Nah, selanjutnya kalian juga bisa mendapatkan kupon pemotongan, serta kalau kalian sudah mengajukan, tinggal kalian masuk ke pesan di sini. Di sini ada pesan biasanya untuk kalian yang sudah mengajukan, sudah di ACC, sudah dicairkan ataupun di auto dan lain-lain ya. Nanti kalian cek aja ya. Untuk pengisiannya gampang banget sama seperti aplikasi pinjol pada umumnya. Intinya untuk di aplikasi ini kalian isikan perlahan-lahan dan kalian jangan menggunakan data fake ataupun data busuk. Nah, ini cuy ya. Untuk pengisiannya seperti ini, ada informasi pribadi, pekerjaan, kontak, informasi identitas ya. Nah, kalau kalian sudah semuanya mengajukan dan sudah pernah di ACC, mungkin limitnya kecil, kalian tinggal ajukan kenaikan limit di sini ya. Nah, ini kalau menaikkan limit seperti tadi ya, untuk menambah limit kalian. Nah, tinggal kalian masukkan aja ya cuy. Namun gua nggak bisa masuk ke informasi pribadi dan lainnya karena ada data-data pribadi gua ya. Nanti kalian bisa lanjutkan aja seperti biasa untuk pengisiannya. Nah, jadi saya rasa begitu dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol pinjaman Go. Dan buat kalian yang masih bingung, ketikkan aja di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan support. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.